Ibadah itu adalah butuh sabar. Ketika kita lagi rame-ramenya atau ada acara apa gitu, sholat maghrib atau sholat zuhur, lagi enak-enaknya ngobrol sama teman, ya kita sabar melaksanakan ibadah, ya kita harus bergerak melaksanakan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina lisawabina wa ala tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis bismillah a'udzu billahi minasyaitonir rajim ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillah karena pagi ini Allah telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Di antara nikmat tersebut diantaranya adalah kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Yang dengan umur panjang ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak mencari bekal untuk kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan umur panjang ini juga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian di antara nikmat selanjutnya Allah masih memberikan kita nikmat Islam dan juga nikmat iman, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Islam dan nikmat iman itu Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang terakhir yaitu adalah nikmat kesehatan. Ini yang penting buat kita, untuk wajib kita syukuri, karena banyak di antara kita yang saat ini Allah tidak berikan umur panjang, Allah ambil nyawanya. Banyak di antara kita yang saat ini kembali kepada Allah, Allah tidak bangunkan lagi dari tidurnya, dan banyak di antara kita saat ini Allah tidak memberikan nikmat iman dan Islam, sehingga masih banyak di antara kita yang tertidur. Dan yang paling penting itu adalah kesehatan, dan banyak di antara kita yang Allah berikan umur panjang, Allah berikan nikmat Islam dan nikmat iman, tapi Allah tidak berikan nikmat kesehatan, sehingga mereka semua tidak bisa menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh yang telah kita laksanakan sama-sama ini. Maka wajib kita bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah salawat serta salam semoga Allah selalu curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua insyaallah menjadi pengikutnya, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang dimana kisah ini bisa kita ambil hikmahnya, dimana kisah tersebut adalah kisah seorang ulama yang takutnya kepada Allah, begitu besarnya takut kepada Allah, sehingga dikatakan oleh para ulama, ketika kita sudah merasakan takut yang paling besar, tidak ada yang paling kita takuti kecuali dengan takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua makhluk yang ada di bumi ini takut kepada kita. Maka sudah seberapa besarkah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita masih berani meninggalkan salat 5 waktu? Apakah kita masih berani
melakukan kemaksiatan sehingga membuat Allah murka. Kalau kita masih berani terang-terangan melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, berani terang-terangan meninggalkan sholat, itu artinya tidak ada rasa takut di dalam diri kita, di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menjadikan semua makhluk di bumi ini, siapapun itu akan menganggap kita itu akan merasa lemah, kita itu akan dianggap remeh karena tidak ada rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah ini seorang ulama yang tinggal di sebuah pegunungan. Ulama ini ulama besar. Kemudian setelah itu ada beberapa rombongan ulama juga yang ingin bersowan, ingin berkunjung kepada ulama tersebut. Kemudian beberapa ulama ini mengunjungi rumah ulama yang masyhur tersebut. Kemudian ketika pas tidur malam, rombongan ulama ini dikasih Allah semuanya mimpi besar, sehingga ketika pagi hari, ketika ingin melaksanakan sholat subuh, maka wajib para tamu-tamu tersebut untuk melaksanakan mandi besar. Karena di rumah ulama tersebut tidak ada yang namanya sumur atau kamar mandi, maka ulama-ulama tersebut, para tamu-tamu ulama tersebut mandi besarnya itu di sungai. Ketika mandi besar, salah satu ulama melihat ada harimau besar ingin menerkam. Kemudian para ulama tersebut teriak hingga sampai kedengar gurunya tersebut atau ulama yang besar tersebut. Ketika terdengar oleh ulamanya atau oleh gurunya, maka gurunya tersebut langsung menghampiri. Ketika itu gurunya ini melihat seekor harimau besar kemudian menghampirinya. Dipegang telinganya kemudian disuruh pergi harimau besar tersebut. Kemudian setelah itu para tamunya ini atau para murid-muridnya ini bertanya, "Wahai guru, bagaimanakah engkau? Apa amalan engkau sehingga seekor harimau yang besar begitu takut kepada engkau? Kami ketika melihat harimau itu merasa sangat ketakutan, tapi engkau begitu beraninya dan tidak ada rasa takut sama sekali." Kemudian gurunya mengatakan, "Itu semua karena rasa takut saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menjadikan ketika kita sudah merasa takut kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh makhluk yang ada di bumi ini akan merasa takut kepada kita, siapapun itu, baik orang, baik binatang, siapapun itu. Makanya kita pasti akan merasa segan kepada para ulama-ulama, kepada orang-orang yang berilmu. Jangankan untuk tegur sapa, jangankan untuk minta doa, minta salim dan lain sebagainya, hanya untuk tegur sapa kita akan merasa segan kepada para ulama-ulama atau kepada orang-orang yang berilmu. Itu karena rasa takutnya ulama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita ingin bertegur sapa kepada orang-orang yang biasa, tidak ada rasa takut di dalam hati kita, tidak akan rasa segan. Ya karena orang yang akan kita temui itu hanya orang biasa gitu. Tapi kalau ketika orang yang akan kita temui itu orang-orang besar, orang-orang yang berilmu, ulama-ulama besar, maka akan ada rasa takut di dalam diri kita untuk bertemu gitu. Ada rasa segan gitu ya, karena itu rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, maka tingkatkan ibadah kita, tingkatkan kualitas ibadah kita. Sekarang ibadah itu bukan lagi tentang kuantitas, tapi lebih ke kualitas. Tingkatkan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Bukan memperbanyak sholat, tapi tingkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya sampaikan itu bahwasanya sholat itu adalah hal yang paling utama. Baik sholatnya maka baik amalan ibadah lainnya, buruk sholatnya maka buruk amalan ibadah lainnya. Maka sholat ini kan diawali dengan wudhu. Berarti kita harus tahu tentang bagaimana rukun wudhu, bagaimana kita syarat-syaratnya. Pernah disampaikan oleh Bapak Mas bahwasanya ibadah itu perlu
perlu ilmu gitu, perlu niat yang baik. Pernah saya sampaikan juga bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah, kita itu memerlukan 4 hal yang diantaranya adalah innamal a'malu binniyat. Kita awali ibadah kita itu semua dengan niat. Percuma ibadah kita tapi tidak diawali dengan niat. Seluruh rukun ibadah yang ada di dalam syariat Islam itu semua pasti diawali dengan niat. Maka awali dengan niat ibadah kita. Kemudian yang kedua, ketika ibadah itu harus memiliki ilmu. Percuma sebanyak apapun ibadah kita kalau kita tidak memiliki ilmu. Maka bagaimana kita mencari ilmu ya? Kita harus cari guru. Kalau tidak ada guru ya kita harus sering-sering menghadiri pengajian, sering-sering menghadiri kajian. Ya kultum pagina alhamdulillah. Pernah saya sampaikan juga bahwasanya kolbu kita itu perlu kita kasih makan, bukan hanya jasad kita. Jasad kita kasih makan. Kita sering setiap hari makan 3 kali, pagi, siang, malam, makan nasi, makan dan lain sebagainya. Kolbu kita juga perlu kita kasih makan. Kolbu kita itu makannya diantaranya adalah ilmu gitu. Maka sering-sering dengar kajian. Sekarang zaman sudah modern, bisa kita lihat YouTube dan lain sebagainya. Maka perbanyak ngaji, perbanyak belajar ilmu terutama, supaya ibadah kita itu tidak menjadi sia-sia gitu. Kalau kita posisinya lagi belajar, maka ketika ibadah kita masih salah, maka itu akan dimaklumi oleh Allah, akan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita berhenti untuk belajar, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kita, maka Allah tidak akan menerima ibadah kita. Maka perbanyaklah mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan ilmu-ilmu yang bisa menambah pengetahuan kita, terutama tentang ibadah kita kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh Pak. Kalau kita ingin niat pengajian, tadi malam Kamis itu ada kajian kitab Riyadhus Shalihin yang diisi oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Khairul Anwar Fatoni, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fat yang ada di Cilegon. Beliau setiap malam Kamis mengajar di perumahan TCI Lama, tepatnya di Masjid Agung atau masjid apa namanya? Nurul Mu'min itu di sampingnya ada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Banyak ilmu yang disampaikan oleh beliau. Sempatkan kita untuk hadir. Kalau memang belum sempat, beliau live di YouTube. Kita bisa lihat di YouTube malam Kamis itu akan ada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan itu penting buat kita, ilmu buat kita, supaya kita ibadah kita harus dituntut atau harus mempunyai ilmu gitu. Percuma kalau kita sholat tapi kita nggak tahu rukun-rukun sholat. Percuma kita sholat tapi kita nggak tahu syarat syah sholat. Pernah saya sampaikan juga, ada orang yang sholat, ada orang yang tertidur, kemudian dia tiba-tiba tertidur sekitar jam 11-an, bangun jam 2. Tapi beliau ketika bangun tidur itu sadar bahwa beliau belum sholat. Kemudian dia langsung sholat tanpa melihat jam. Maka para ulama menyimpulkan ketika dia beres sholat, dia melihat jam, alhamdulillah masih jam 2, masih masuk waktu sholat. Tapi ulama menyimpulkan orang tersebut sholatnya tidak sah. Kenapa dikatakan tidak sah? Karena syarat dari sahnya sholat itu adalah tahu waktu sholat. Makanya karena pentingnya ilmu buat kita untuk beribadah kepada Allah itu salah satunya itu gitu. Supaya amalan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita beribadah juga yang ketiga yaitu sabar. Kita ibadah ya harus sabar gitu. Ketika lagi sholat subuh kita menahan ngantuk, ketika mendengarkan kultum kita menahan ngantuk, kita harus sabar. Ibadah itu adalah butuh sabar. Ketika kita lagi rame-ramenya atau ada acara apa gitu, sholat maghrib atau sholat zuhur, lagi enak-enaknya ngobrol sama teman, ya kita sabar melaksanakan ibadah ya. Kita harus bergerak melaksanakan ibadah, lakukan yang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan yang terakhir adalah ketika kita ibadah itu kita butuh niat, yang kedua adalah kita butuh ilmu, yang ketiga adalah sabar, dan yang terakhir adalah ibadah itu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di dalam
doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku, hidupku itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, maka pada intinya adalah di akhir zaman ini perbanyak ibadah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kualitas ibadah kita, belajar, perbanyak ilmu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan itu Allah terima, dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan, Allah mengampuni ketidaktahuan kita ketika kita beribadah kepada Allah, dan semoga Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, maka akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melaksanakan aktivitas hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, Allah jauhkan kita dari bala, Allah jauhkan kita dari petaka, Allah jauhkan kita dari penyakit dan lain sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabarakan sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha sal ghayat min jamil khairati fil hayati wa abadal mamatina kala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya Allah, wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya Allah ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa nafin dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghdina bi fadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa ma fiha wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya aziz ya ghafar ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma ij'al auladana auladan salihina ya Allah, salihina ya Allah, hafidina lil Qur'ani wa sunnati fuqahitin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihhum fid din wa 'alimhu ta'wil. Allahumma faqihhum fid din wa 'alimhu ta'wil. Allahumma faqihhum fid din wa 'alimhu ta'wil. Allahumma rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyati ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, atas segala salah. Kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.